Oke, halo guys. Ini untuk water sign, Cancer, Scorpio, sama Pisces. Kita mulai dari Cancer, April 2024. Make time for self-love. Talk less, feel more. A place like home between worlds. Five of coins, Ten of staffs, Devilfish. Oke. Dari kartunya sih aku ngerasanya kamu lagi struggling banget. Aku nggak tahu masalahnya apa, karena aku bacanya tuh lebih ke apa ya? Aku lebih baca ke core-nya orang, ke lesson-nya orang, gitu loh, ke psikologisnya orang. Oke. So yang aku lihat di sini, kamu lagi struggling. Dan bisa jadi kamu lagi, ini dua kartu ini menandakan bahwa kamu lagi tidak terkoneksi dengan diri kamu sendiri. Bisa karena masalah keuangan, bisa kemungkinan besar sih masalah keuangan. Belakangan ini aku perhatikan banyak orang yang lagi punya masalah sama keuangan. Ya, memang lagi inflasi juga besar-besaran di Amerika, di Indonesia. Walaupun Indonesia masih cukup stabil sebetulnya. Terus China juga lagi slow down. Jadi memang untuk money wise memang lagi kurang bagus. Bukan cuma di Indonesia sih. Dan ada kemungkinan ini masalahnya tentang keuangan. Mungkin kamu ngerasa kamu lagi punya beban yang berat. Mungkin kamu lagi ngerasa kayak banyak tanggungan, tapi mungkin kamu nggak tahu kamu harus gimana. Atau bisa jadi juga sebenarnya kalau misalnya uang tidak jadi masalah, kamu kayak orang yang lagi losing self aja. Orang yang lagi apa ya bahasanya? Orang yang lagi gamang. Kayak hidupnya tuh lagi dia nggak tahu dia mau bawa kemana, gitu. Dan di sini ada kartu Dervish. Dervish itu hermit. Jadi biasanya orang yang lagi, aku nggak tahu ya, mungkin kamu lagi sekarang Saturn di Aquarius. Kalau kamu punya Moon di Aquarius,
berarti kamu lagi kena sadisati. Atau kamu punya Saturn di Aquarius, kamu lagi Saturn return. Kalau aku lihat di sini memang kartunya kartu agak-agak kayak orang yang lagi awakening sih. Lagi ngerasa banyak masalah, lagi ngerasa banyak beban deh pokoknya. Sebetulnya pada saat kita lagi di dalam situasi seperti ini ya, jalan itu sebenarnya cuma satu, terkoneksi lagi kepada diri. Cuman ya itu tidak semudah itu memang. Karena kita terbiasa mikir apa yang di luar kita. Make time for self love. Jadi di sini aku nggak mau ngomong yang terlalu klise kayak kamu harus lebih mencintai diri kamu. No. It's just too klise. Orang lagi di dalam situasi kayak gini nggak bisa mikirnya ke sana. Sulit untuk mau mikirin cinta sama diri sedangkan lagi banyak masalah hidup kan. Talk less and feel more. Ya, ini juga sebenarnya mencari jawaban di dalam diri, intinya seperti itu. Cuman ya lagi-lagi yang aku bilang tadi, proses seperti ini gampang kita baca dimanapun, artikel, buku, kamu harus connect sama dirimu, bla 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 bla. But the point is, it's not that easy to actually doing that. Bahkan kalau menurut aku, orang yang lagi di dalam keadaan seperti ini, mau laki mau perempuan bahkan, harus punya teman bicara, ngeluarin unek-unek. Kalaupun kamu nggak pingin ngomong sama orang yang bisa berbagi. Tapi kadang gini loh, ada orang yang nggak suka curhat, walaupun setiap orang sebetulnya butuh. Mungkin kalau yang nggak suka curhat, kamu cari orang yang, karena sebenarnya curhat doang juga nggak membawa apa-apa sebenarnya. Karena orang lagi dalam situasi kayak gini ya, orang bilang udah kamu meditasi. Aku sih dulu di situasi kayak gini, aku nggak bisa disuruh meditasi. Karena lagi down, meditasi itu kan bikin energi turun, tambah down. Aku nggak tahu kamu ya, kamu yang paling tahu diri kamu sendiri. Kamu harusnya pakai cara seperti apa? Karena tidak semua orang sama. Kalau aku dulu ada di fase seperti ini, aku mesti cerita sama orang dan tukar pikiran sama orang. Karena biasanya lagi kayak gini, mentok. Aku ngerasa butuh, apa yang gue lihat nih menurut lu gimana ya? Tapi orang itu tuh nggak sembarangan ya, orangnya mesti orang yang aku tahu dia wise, aku tahu dia pernah ngelewatin setidaknya apa yang pernah aku lewatin, or at least orangnya wise dan smart. Nggak asal, bukan karena yang aku perlukan itu bukan curhat sebetulnya. Nah aku nggak tahu kamu, karena setiap orang itu berbeda. Kita yang harus tahu kita butuhnya apa. Karena kalau aku tuh nggak suka banyak pikiran di kepala, aku mesti muntahin, aku mesti diomongin dan tukar pikiran sama orang. Itu baru aku bisa yang, iya benar juga ya. Itu membantu sangat kalau aku. Nah, kamu harus tahu yang kamu butuhkan itu apa. Mungkin kamu bisa tulis jurnal. Cuman kalau aku sih bukan cuman unloading yang aku butuh. Aku butuh kayak ngurai benang kusut di kepalaku gitu loh. Kalau itu aku ya, saat aku ada di posisi kayak gitu. Nah, benang kusut ini bisa diurai kalau aku tuh dengan aku ngomong sama orang. Aku mencoba mendapatkan perspektif lain dan insight. Kalau aku gitu, makanya aku
bilang sama orang, sebetul-betulnya yang kita butuhkan lagi dalam saat seperti ini itu, kalau kamu bisa merenung sih bagus. Karena dengan cara merenung, bertafakur, itu bisa ngurai juga. Cuman kan gak semua orang bisa. Gak gampang loh lagi dalam keadaan gini suruh tafakur. Karena ada kemungkinan kita bisa malah jadi overthinking atau malah jadi depresi. So basically situasi yang aku lihat dari kamu tuh seperti ini. Harus ada jalan yang kamu kamu harus ibaratnya gini loh. Ibaratnya langitmu tuh mendung. Kamu nggak bisa ngelihat apa-apa, mendung. Jadi mesti cari cara untuk bisa bikin langit itu cerah lagi. Atau kamu pakai kacamata, tapi kacamatamu buram. Harus kamu lap dulu bersih, kamu cari cairan yang bisa bikin bersih itu, jadi kamu bisa ngelihatnya lebih jernih lagi. Kamu ngelihatnya jernih, udah gak buram lagi. Kayak gitu, ibaratnya tuh analoginya tuh seperti itu. Nah, kamu yang tentukan. Karena caranya tuh, cara paling efektif itu menurutku cuma 3. Journaling, tafakur, atau merenung, dan berbicara sama orang yang tepat. Nah, kamu pilih kamu mau yang mana. Karena kalau aku tuh butuh benang kusut itu butuh diurainya dengan cepat kalau aku. Makanya aku orang yang nggak tahan mikir tentang sebuah masalah itu terlalu lama. Aku orang yang nggak kuat di dalam masalah itu terlalu lama. Makanya kadang aku suka, kok orang kuat ya bertahun-tahun di masalah yang sama, stuck gitu. Aku nggak bisa. I need to find out. I need a way out. Apapun caranya aku akan jalanin. Yang penting aku bisa melihat jawaban. Walaupun ya memang tidak akan langsung. Pasti akan ada prosesnya. Tapi setidaknya aku menjalani proses itu. Dengan cara yang aku pilih. Nah, kamu harus tahu cara yang mau kamu pilih apa. Dan jalanin. Kalau enggak, ya kamu cuma di situ doang. Itu yang namanya kalau aku bilang tuh orang yang terperangkap dalam black hole. Sampai dia bisa keluar dari black hole itu baru dia akan bisa ngelihat kenyataan tidak seperti apa yang dia pikirkan. Atau bisa jadi kadang kita tuh butuhnya dapat insight apa atau enggak. Banyak hal yang gak kepikiran sama kita. Karena merenung itu atau self-reflection, it's not something that everybody can do. Karena itu butuh ketenangan, butuh kita juga secara emosional stabil. Ada requirement-nya soalnya. Nah, tinggal kamu cari apa yang enak buat kamu. Bahkan kalau menurutku kartu-kartu ini nyuruh kamu untuk merenung sebetulnya. Apa yang selama ini baik tidak baik buat dirimu. Apa yang selama ini kamu ignore. Itu kan gak gampang lihat itu. Namanya juga kita ngignore. Mesti dalam banget kita merefleksikannya baru bisa ketemu. Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang tepat dan kita ditanya dan pertanyaannya juga harus tepat, itu bisa ngebongkar yang kita nggak tahu itu. Inner work itu tidak semudah itu, tapi bisa dilakukan dengan cara ya balik lagi. Kita harus, ini yang aku sering bilang kesadaran diri. Kita harus sadar diri. Kita itu butuhnya yang kayak gimana? Kemampuan kita sampai mana? Itu orang sadar diri. Kalau kamu ngerasa kamu butuh insight, ya udah cari gitu loh.
Jangan ngerasanya, oh gue bisa deh, gue bisa. Padahal nggak bisa. Itu namanya ignorant. Makanya sebelum orang bisa self love, dia harus sadar diri dulu. Nggak ada orang self love itu nggak sadar sama dirinya. Masa orang cinta sama dirinya tapi nggak kenal sama dirinya? Kan nggak mungkin. Orang yang belum kenal sama dirinya ya nggak akan pernah bisa cinta sama dirinya. Talk less, feel more di sini, aku lebih ngeliatnya gini. Berhenti untuk mencari tahu apa yang tidak ada di dalam kontrolmu. Berhenti untuk berbicara atau mempertanyakan hal-hal yang di luar kontrolmu. Aku ngeliatnya lebih ke situ. Apalagi ada kartu ini, no place like home. Emang disuruh nyelam. Ditambah lagi ada kartu ini pula, Hermit. Ini benar-benar orang yang lagi disuruh untuk refleksi. Melihat ke dalam diri. Barulah kamu bisa mencapai self-love ini. Between worlds. Ini bicara kamu lagi ada di dalam dua dunia. Menurutku ini bicara tentang past and future. Kamu di tengah-tengah. Looking for a solution, itu first thing first. Solusi itu baru ada kalau kita tahu masalah kita. Kalau nggak tahu masalahnya apa, solusinya mau solusi apa? Dinalar aja kayak gitu. Ya kan? Oke, so sekarang kita ke Scorpio. New Moon in Cancer, relax. Unleash your kindness self. Mending, time to go. Seven of Staffs, Ten of Staffs. Ada Ten of Wands juga nih, kayak Cancer tadi. The World. Oke, ini lebih jelas. Ada time to go. Dan ada the world, dunia. Dan di sini ada Ten of Wands. Dan Seven of Wands itu di sini aku ngelihatnya lebih bicara tentang courage, keinginan. Ada kartu relax. Ini menunjukkan bahwa kamu lagi uneasy, kamu lagi nggak relax. Dan bahkan kamu lagi mungkin gampang banget tersulut emosi. Ada sesuatu yang seharusnya sudah kamu tutup. Aku tuh kadang bilang sama orang tuh gini. Aku paham kok, masih banyak orang yang
stuck sama masa lalu, mungkin masih ada rasa takut dia meninggalkan, apakah dia akan kehilangan. Karena sebetulnya sebetul-betulnya yang namanya lost itu nggak ada. Lost itu cuma ada di pikiran kita. Lost itu nggak ada. Seriously, nggak ada. Kita hanya takut merasa apa yang kita inginkan itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Our desire, it's our ego. Padahal sebetulnya, kalau kamu percaya Tuhan, kamu beragama, kamu pasti kan tahu apa yang tidak dalam takdirmu, mau bagaimanapun tidak akan pernah terjadi. Tapi apa yang di dalam takdirmu, walaupun sekarang belum kelihatan, satu hari bisa jadi dia, maksudnya apapun yang kamu inginkan, itu bisa ketemu jalan lagi. Ibarat tuh kayak gini. Apapun itu ya, aku nggak bicara cuman manusia atau orang ya, nggak. Apapun. Kamu lagi harus meninggalkan sesuatu. Ibaratnya dari sini ya, gitu ya. Kamu harus meninggalkan. Kamu merasanya ini lost. Padahal sebetulnya belum tentu. Bisa jadi di hadapan sini ini begini lagi. Kalau memang ada di dalam takdir. Tapi kalau memang tidak, kamu mau pegangin sampai kamu stres, sampai kamu depresi, ujungnya kamu harus lepasin. Aku ngerti, ngomong gampang, ngerasainnya susah. Karena aku juga pernah ngerasain itu. But benar-benar yang namanya ikhlas itu paling gampang di ngomongin, paling sulit untuk dilakukan. Tapi yang harus kamu tahu adalah apapun yang kamu lakukan, kalau bukan untuk kamu, cepat atau lambat, kamu harus merelakan juga. Kalau kamu gak mau relain, ya kamu gila sendiri. So, kartu ini bicara courage, dan dunia, the world is about completion. Satu chapter yang harus selesai. It's time to go. So, menurutku, this is what you need to learn. Let go. Sakit pasti. Aku pernah ngerasain. It's really painful, I know. Tapi itu cuman sementara painfulnya. Have the courage to face your own fear, to face your own pain. It's hard, I know. But whatever it is in your future, kalau kamu lepasin, kamu relain, kamu punya satu energi baru yang bisa jadi di masa depan kamu. Apapun itu, mau apa yang kamu desire akan kembali lagi kalau memang takdir, ataupun tidak. Kebahagiaan itu menunggu kamu. Hanya kamu belajar melepaskan. Kalau kamu sulit, kamu bisa coaching, kamu bisa terapi, dibantu. Kalau dibantu itu akan jauh lebih mudah dibanding kamu sendirian. Fungsinya coaching dan terapi itu kan membantu pertumbuhan kita. Dan ditambah lagi kamu ada teman bicara yang paham sama kamu. Kamu ada teman bicara yang bisa ngasih tahu kamu. Pelan-pelan, ada buat kamu. Gak ada ruginya. Sometimes aku bilang sama orang, kenapa sih orang itu suka seneng menyengsarakan diri? Ada jalan keluar yang lain tapi mereka gak mau ambil. Oh ya, for whatever the reason. But anyway, unleash your kindness self. Karena di sini keluar kartu ini bicara tentang apa? Orang itu baru akan ada kelihatan sisi baiknya manusia, sisi baik dirinya. Justru saat dia sudah berani melepaskan.
Karena sebetulnya ada energi lebih dalam saat kita melepaskan. Ada energi, karena pada saat kita melepaskan sesuatu, akan ada ruang buat sesuatu yang baru itu untuk masuk. Yaitu compassion, kindness. Kalau kamu masih pegangin itu terus, yang ada di dalam diri kamu apa? Anger, resentment. Gak ada bagus-bagusnya. Walaupun bukan berarti emosi-emosi itu kita jadikan musuh, tidak. Energi itu cuma bisa shifting, dia tidak bisa hilang, dia hanya bisa berganti wujud. Bukan berganti wujud, berganti jenis lah. Right? So sekarang kita lanjut ke yang terakhir, Pisces. Go for it. Take a breather. Time to go. Bless. Ace of Wands. Seven of Cups. Kartu-kartu mau nunjukin new beginning. Melepaskan yang udah dan maju ke new beginning. Kartu kamu nih udah new beginning banget. Go for it. Take a breath. Take a breath bahwa things happen for a reason. Things happen for a reason. Once we learn about the lesson, we will understand our purpose. Kita akan lebih tahu purpose-nya kita apa. Saat kita sudah berani untuk melepaskan sesuatu. Di sini Seven of Cups, aku melihat kamu mungkin banyak mikir, weighing so much, mungkin few options ya at the same time. Gini, aku ajarin. Aku selalu bilang sama orang gini, menimbang itu tidak salah. Terlalu banyak menimbang itu nggak akan membuat kamu jadi melakukan apapun. Itu kesalahan banyak orang, menimbang terlalu banyak dengan alasan tidak mau salah. Tapi terlalu banyak menimbang, akhirnya yang timbul itu fear. Malah akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak kemana-mana. Take enough apa yang perlu dipertimbangkan. Karena di situ saat kita mempertimbangkan sesuatu itu nggak boleh ada emosi. Benar-benar netral. Dan kartu Bless ini menunjukkan bahwa kalau bisa dirangkai kata-kata tuh kayak gini. Don't worry. Whatever you choose with your heart, everything will be fine. Ikuti kata hati. Your heart is your compass.
bukan pikiran kamu. Karena orang terlalu banyak menimbang itu di pikiran. Tapi kalau hati itu tidak akan punya pertimbangan yang banyak. Dan hati itu akan tahu apa yang dia mau. Makanya aku sering bilang ke klienku apa? Memecahkan masalah, kamu butuh pikiran. You need a clear mind to find a solution. But you need a clear mind and a clear heart for you to know where is your purpose. What is your purpose? So, go for it. Dan di sini juga Ace of Wands. Kalau lihat dari begini, sebetulnya deep inside kamu tuh tahu apa yang harusnya kamu lakukan. Kalau lihatnya begini ya. Kalau aku cuma lihat dari kartu. Deep inside kamu tuh tahu apa yang kamu mau lakukan. Apa yang kamu mau lah intinya. Tapi ya itu. Masalahnya kepalanya nggak mau berhenti mikir, nggak mau berhenti takut ini, takut itu, takut salah, apa segala macam. Aku sering nanganin orang kayak gini. Terakhir aku nanganin orang, bahkan awalnya dia pengen aku nanya aku apa yang baik buat dia. Aku bilang aku nggak mau. Masa iya hidup kamu aku yang nentuin. Tapi aku ajarin. Aku tanya. Aku kasih lempar pertanyaan, dia jawab. Aku lempar lagi pertanyaan, dia jawab. Akhirnya apa? Dia akhirnya tahu sendiri kok apa yang dia mau. Aku cuma ngebantu dia ngegali diri. Sampai akhirnya setelah kita selesai sesi, aku nanya, sudah berapa persen keyakinan kamu untuk apa yang mau kamu lakukan? 80%. Good. Sisanya tinggal 20% lagi. Itu bisa dengan waktu yang gak lama. Dia cuma bilang, pas kita udah mau selesai sesi, ya coach, aku sepertinya aku akan ngambil keputusan di minggu depan karena ada satu event lah waktu itu. Aku bilang ya udah, go for it. But aku bilang jangan kasih dirimu untuk banyak berpikir lagi, karena nanti begitu kamu banyak berpikir lagi, fear kamu muncul lagi dan segala macam, itu ngeberantakin kamu lagi. Yakin sama apa yang kamu mau. Tidak ada yang lost. Gak usah takut sama sesuatu yang kita takut salah milih. Selama kita tahu apa yang kita mau, kita gak akan takut. Nah itulah makanya kadang seorang coach itu bisa sangat membantu kita dalam memutuskan sesuatu. Karena coach itu kan dia netral ya. Dia gak punya perasaan atau kepentingan buat kita. So apa yang ditanya, kita yang jawab sendiri. Dia cuma bantu kita ngegali. Sebetulnya jawaban itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita hanya butuh kadang dibantu orang untuk ngegali. That's it. Bukan, jawaban itu bukan dari orang. Dan akhirnya begitu mau selesai sesi, aku tanya dulu. Sudah berapa persen kamu yakin? Sekarang. Dia jawab 80%. Bagus. Yang tadinya betul-betul 50-50. Karena apa ya, aku tahu lah semua orang pasti punya masalah yang mirip, takut salah, takut nyesel, ya segala macam lah hal-hal seperti itu. Intinya fear. Tapi sebetulnya kalau kita udah bisa mikir yang benar, tidak semenakutkan itu. Kadang kita hanya nggak sadar kita menakut-nakuti diri kita sendiri. Itu nggak sadar loh, serius. Kadang aku suka tanya, kalau ternyata begini gimana? Aku bicara semua kemungkinan, namanya kemungkinan kan apa juga ada. Tapi kita kan ngelihat kemungkinan, probabilitas yang paling besar, yang paling mungkin. Ya aku keluarkan pertanyaan-pertanyaan itu, dan itu kan memang pertanyaan personal hanya untuk dia. Karena aku bertanya sesuai dengan situasi dia. Dia jawab sendiri, terus aku bilang, coba bandingin kalau sama yang ini, sebelah lagi. Iya ya coach, ternyata ini begini-begini. Iya. Nah itulah kadang
kita tuh untuk mengclearkan pikiran. Jadi kalau aku lihat di sini yang kamu butuh adalah mengclearkan pikiran kamu, karena di sini udah dibilang bahwa ada bless, di sini dibilang bahwa apa? Apapun, bahkan di sini dibilang apa teman? Apapun yang kamu pilih, it will be fine. Tapi buat kamu yang lagi begini, ya enggak dong, masa apa aja fine. Tapi yang dimaksud kartu ini apa? Ikuti kata hatimu. Kalau kita masih berpikir, oh enggak dong, masa sih apa aja fine, itu berarti kamu masih main di kepala. Tapi kalau udah connect-nya sama hati, kamu akan tahu sendiri jawabannya, bener apa enggak yang aku ngomong. Karena orang itu banyak yang mereka nggak connect sama dirinya. Once you connect with yourself, you will know, kamu nggak akan ragu. Ragu itu kerjaannya otak kok. Confusion created by the mind, nothing else. Hati itu nggak pernah bingung, hati itu nggak pernah ragu. Yang ragu itu pikiran. Itu udah sering banget aku ngomongin. Once you're connected to yourself, you connected to your heart, you will not confused. Trust me, I've been there. Dan aku ngebantuin orang udah bukan puluhan lagi, sama kayak gitu. Dan itu yang dilakukan sama orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Yaitu mereka tahu kapan mereka harus berpikir, mereka tahu kapan mereka harus menanyakan dirinya, hatinya. Makanya kita belajar untuk membedakan mana suara pikiran kita, mana suara hati kita. Kalau orang yang gak terkonek sama dirinya, bagaimana dia tahu apa kata hatinya? Gak akan tahu. Karena apa? Kalaupun misalnya keluar nih kata hatinya, dipatahkan sama pikirannya sendiri, itu tapi nggak sadar matahinnya, nggak sadar. Nah, makanya kadang kita butuh orang lain itu untuk kasih tahu. Aku pernah giniin klien, kok bisa ke situ? Dari mana tuh asalnya? Yang tadinya dia nggak sadar loh. Bentar, kenapa bisa ke situ? Kenapa pikirannya ke situ? Terus dia langsung, iya coach barusan dari. Nah, coba kamu pikir lagi ke situ. Apa yang kamu rasain? Apa hasilnya? Coba yuk rasain. Benar apa nggak benar? Karena pada saat kalau kita dibimbing seperti itu, kitanya belok sedikit kelihatan. Tapi kalau kita sendirian dan kita belum kenal sama diri kita nih, kita nggak tahu pas kita belok loh. Nah itulah yang disebut dengan conscious sama unconscious. Kalau satu hari kamu sudah terkonek sama dirimu, kamu akan bisa ngelakuin sendiri. Kamu butuh bantuan itu cuma sekali-sekali aja. Tapi sampai kamu connect dulu. Nah, time to go nih. Berarti apa? Ada time to go, ada go for it, ada full. Full ini bicara tentang freedom, new beginning. Ada lagi Ace of Wands. Udah ngomong ini new beginning, cuman masih stuck di sini nih. Udah gitu aja sebenarnya, nggak ada yang lain. Belajar buat fokus sama apa yang ingin kamu bereskan. Kamu mencoba mencari-cari jawaban, apa ya orang bilangnya, ngegeratak gitu. Yang ada, malah kamu tambah bingung. Fokus ke apa yang mau kamu selesaikan. Di situ kamu akan belajar untuk fokus, untuk komit sama apa yang kamu inginkan. Where you focus on is where your energy flows. Pusatkan perhatian kamu kepada apa yang kamu ingin tuju, apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu selesaikan. Harus punya fokus. Belajar. Banyak orang yang pada akhirnya tidak bisa karena satu, mereka nggak bisa fokus. Yang kurang itu cuma di situ, fokus, konsentrasi. The power of concentration itu gede sekali karena energi kita ke situ. Kalau energi kita benar-benar kita pakai ke satu titik tujuan itu akan mempercepat prosesnya. Gitu. Oke? So guys, thank you so much for watching.
And I'll see you again in the next video. Bye.